Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Seperti biasa, pengabsen yang langsung pasti akan menginformasikan untuk sudah saya set dan silakan masing-masing yang saja untuk menghadapi perkuliahan. Kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain terus
mungkin bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Sambil menunggu teman yang lain tidak apa-apa. Kita langsung hari ini ya. Tema kita hari ini adalah membuat desain layout untuk katalog ya. Sederhana, nanti yang saya contohkan itu sangat-sangat sederhana agar mempercepat dalam penyampaian saja ya. Mencoba untuk penyampaian, jadi kalian bisa menangkap lebih cepat untuk yang apa yang saya sampaikan, dan nanti pada saat kalian membuat untuk desain katalog itu diusahakan yang lebih baik dari yang saya contohkan. Mungkin dengan tata letak layout yang lebih bagus ya, atau dengan katalog usaha-usaha kalian sendiri misalkan. Seperti itu ya, boleh ya. Ini saya hanya menyampaikan untuk lebih cepatnya, untuk penyampaian cara pembuatannya secara cepat ya. Kita seperti biasa ya, untuk ini kebetulan Adobe InDesign sudah saya buka. Kita buat dokumen baru ya, file new dokumen. Seperti ini. Untuk page size-nya kita ganti 4 ya untuk katalog ya. Kemudian untuk marginnya kita ganti 2 ya, tidak terlalu jauh. Seperti ini orientasinya portrait kita, kemudian kita oke langsung. Maaf, bentar ya, karena ini hanya satu halaman. Ini perlu kalian ketahui ya. Untuk A4, nah di sini fanzing ini adalah untuk kalau kita menggunakan beberapa halaman ya, jadi kanan kirinya akan berbeda, misalkan akan kita bedakan ataupun samakan itu menggunakan fanzing ya. Nah, kita kebetulan hanya satu saja yang akan kita buat nantinya dalam pembuatan katalog ini, misalkan hanya satu sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk pembuatan ini ya. 4 oke, kita langsung oke saja. Nah, di sini ini close saja ya. Nah, di sini untuk lembar kerja kita ya. Kita akan membuat sebuah katalog, misalkan katalog dalam toko buah misalkan. Mungkin bisa kita tambahkan untuk banner dulu ya, atau nama nama tokonya misalkan ya. Kita lihat yang sudah ini kita kalian siapkan dulu ya gambar-gambarnya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk gambar-gambarnya ya. Misalkan kita banner segini, nanti bisa kita kecilkan ya. Oke, ini buat banner saja, nanti bisa kita buat kecil seperti ini misalkan. Nah, oke, kita fittingkan dulu biar gambarnya penuh ya. Oke, seperti ini. Ini bannernya mungkin bisa kita berikan tulisan ya. Tulisannya kita pakai text tool misalkan. Di sini kita, maaf tidak bisa ya, kita buat ini dulu. Nah, di sini kita tuliskan teksnya. Misalkan saya buat kita ganti fontnya agar lebih besar ya. 18 kurang besar, kita besarkan lagi 48. Nah, misalkan seperti ini. Untuk fontnya bisa kalian ganti-ganti ya. Ini untuk setting awalnya, kita untuk setting ini dulu ya. Untuk bannernya ya, ini belum kita buat sebelum kita buat untuk katalog dari buah-buah yang ada yang akan kita masukkan, kita buat untuk bannernya dulu ya. Ataupun kalian mau menggunakan banner pembuatannya di Photoshop itu juga tidak apa-apa, boleh ya. Kalau memang untuk tampilannya lebih menarik kan tentunya kita bisa di ini ya, di Photoshop ya. Oke, seperti ini kita besarkan dulu. Nah, ini tulisannya masih hitam ya. Kita
Mungkin kita bawahkan dulu untuk settingnya lebih gampang ya. Kita ganti warnanya misalkan ya putih misalkan. Seperti ini ya. Mungkin kita otak-atik dulu untuk pewarnaannya, silahkan kalian sesuaikan ya. Seperti ini misalkan, ini untuk tulisan nama tokonya misalkan ya, sebagai contoh. Nanti bisa kalian otak-atik lagi untuk pewarnaan ya, misalkan atau untuk posisinya kita atur di sini atau biarkan di sini. Untuk pewarnaan yang lebih jelas mungkin di sini kita gunakan merah dan kuning ya, misalkan kuning saja. Oh, tidak kelihatan juga ya. Kita ganti putih saja. Untuk fontnya kita ganti agar lebih jelas saja ya, sebagai contoh saja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini misalkan kita ganti warna putih. Kita fitting kan biar penuh ya. Nah, seperti ini. Mungkin untuk tulisannya justru yang di atas ya, seperti ini saja. Nanti untuk tampaknya seperti ini bisa kalian ganti menggunakan warna merah misalkan. Kemudian kita posisikan ini. Nah, ini bawahnya kita tulis kita atur untuk tulisannya, untuk fontnya ya besar. Nah, seperti ini mungkin fontnya bisa kita pilih sesuai keinginan. Misalkan menggunakan seperti ini dengan warna biru misalkan. Nah, ini menyediakan ya. Nah, untuk warna ini juga bisa kita ubah ya. Untuk warnanya misalkan kuning boleh ya, seperti ini. Oke, ini sudah kita buat bannernya ya. Kita ke ataskan. Untuk yang ini kita gabungkan biar nampak nyata seperti ini. Nah, ini baru kita membuat sebuah bannernya ya, atau judulnya. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita akan buat untuk katalognya. Nanti untuk pewarnaan dan lain-lain bisa silahkan ya. Silahkan kalian sesuaikan untuk yang lebih menarik, misalkan untuk tampilannya dan lainnya. Itu bisa kalian otak-atik nanti. Ini warnanya kurang masuk, kita ganti misalkan
Kalau hitam bagaimana ini hitam ya? Nah, seperti ini saja. Oke, langkah selanjutnya untuk memasukkan jenis buah-buahnya, karena ini adalah toko untuk katalog toko buah ya. Katalog toko buah menyediakan berbagai macam buah ya. Semua buah ada di toko ini, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan masukkan untuk semua jenis buahnya ke dalam lembar katalog kita ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita masukkan dulu untuk gambar-gambarnya. File, klik place ya. Jadi kita sudah siapkan untuk buah-buahnya ya. Kita Ctrl A. Kita masukkan di sini. Kita masukkan untuk semua buahnya ya di sini, misalkan karena yang saya siapkan tadi ada 16 ya, kita buat 44. Kita klik untuk tanda panah ke kanan 4 ya. Jadi karena 16 berarti 4 kali 4. Untuk selanjutnya kita buat untuk 4 ke bawah ya, atau untuk barisnya kita klik menggunakan panah ke atas. Nah, seperti ini, berarti ini sudah 16 ya. Kebetulan yang sudah saya siapkan untuk buahnya sudah 16. Jadi kita lepaskan untuk mouse-nya. Nah, dia sudah masuk ya. Sudah masuk, kita klik objek, fittingkan dulu agar masuk penuh ya, gambar penuh. Nah, ini baru kita masukkan untuk buah-buahnya ya. Mungkin bisa kita geserkan untuk posisinya, semisal tidak ada jarak ya. Nah, kita geserkan seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini belum ada nama-namanya ya. Nah, kita lihat dulu untuk previewnya seperti ini nanti. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita mungkin kasih jarak ya, karena nanti kita akan kasih tulisan. Jadi kita kasih jarak dulu untuk di setiap baris ya. Ini misalkan baris yang kedua ini, pertama dan kedua ini akan kita kasih tulisan nanti, berarti kita kasih jarak. Kita blok dulu yang dua ini, baru kita ke objek. Objek, transform, kemudian move. Nah, misalkan kita pilih 2 ya, untuk vertikal ya, berarti ke bawah. Kita pilih 2. Nah, ini ada jaraknya untuk nantinya tulisan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita objek, transform, move juga kita kasih 2 dulu sepertinya. Masih kurang ya, kita kasih 2 lagi karena tadi sudah kegeser. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita geser dulu saja ya, agar tidak ketutup. Transform, move, oke. Kita klik lagi, transform lagi, move. Ini berarti masih ada jarak lagi, berarti masih sekali lagi kayaknya. Kita klik objek, transform, move, 2. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah ada jarak masing-masing dari untuk gambar baris 1 sampai baris keempat ya. Seperti itu, kita fittingkan dulu. Misalkan ada yang bergerak tadi ya. Oke, nah ini sudah ada jaraknya untuk tulisan. Nanti kita lihat untuk hasilnya seperti ini nanti ya. Jadi kita tidak perlu menamai satu persatu untuk nama-nama buah yang tersedia di toko kita. Misalkan ini toko Blenyik Fruit ini adalah menyediakan berbagai macam buah segar untuk Anda ya. Nah, ini katalog untuk toko buah Blenyik Fruit contohnya. Nah, seperti ini belum jadi ya. Nah, bagaimana agar dengan otomatis nanti ada tulisannya tanpa kita harus mengetikkan satu persatu? Mudah ya. Kita blok dulu di sini semuanya ya, semua buahnya ini. Kita caption ya, objek kemudian ke caption.
Nah, caption di sini kita setup dulu karena kita belum setup, kita setup dulu. Ini adalah ada tulisan below image, above image, left of image. Nah, ini tergantung kalian mau meletakkan tulisannya di mana. Karena tadi saya buat beberapa baris, mungkin kita kasih di bawah ya, di bawah tulisan. Berarti di bawah, maaf, di bawah gambar ya, di bawah gambar. Kemudian ini kita abaikan ya. Di sini untuk paragraf ini kita basic paragraf ya. Oke, untuk grup caption with image ya. Oke, seperti ini ya. Untuk setting captionnya ya, kita klik OK. Nah, ini belum ada perubahan, belum ada tulisannya. Nah, bagaimana agar ada tulisannya secara otomatis dengan sesuai penyimpanan di directory kita? Kita edit dulu di sini ya, edit dulu, kemudian kita blok dulu untuk buah-buahannya. Kita kembali ke objek, kemudian kembali ke caption, tapi kita ke generate static caption ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita setup untuk captionnya terlebih dahulu, untuk jarak dan lain sebagainya, untuk tulisannya akan kalian letakkan di mana. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalian kan generate static caption agar memasukkan tulisan otomatis dengan sesuai penyimpanan di directory kalian. Oke, kita coba ya. Kita klik di generate static caption. Nah, dia sudah ada ya untuk tulisan-tulisannya atau nama-nama dari buah tersebut. Tapi ada yang masih kurang ya. Mungkin kalian paham ya. Nah, di sini masih ada JPG-nya. Masa kita menjual buah apel JPG, kan tidak ada ya. Kita setting dulu untuk menghilangkan di JPG-nya itu bagaimana? Kita blok di buahnya. Kemudian kita edit. Nah, edit, kemudian pilih find and change. Nah, di sini kan find what .jpg ya. Kemudian change itu apa? Misalnya kalian mau menggunakan PNG ataupun yang lain bisa ya. Atau karena kita ingin menghilangkan JPG-nya, berarti di sini kita kosongi. Nah, di sini file-nya kita change all ya, jadi semuanya tidak satu persatu. Kita lihat, nah dia kan sudah ini ya, tidak ada di JPG-nya ya. Jadi sesuai nama buah-buahnya, tidak ada JPG-nya, seperti itu ya. Ini Oke, seperti ini baru kita akan lihat, kita previewkan ya, atau nanti semisal ini gambarnya belum sesuai, kita atur kembali di sini mungkin, atau terlalu kejauhan, nanti bawahnya bisa kita buat CP ya, CP misalkan, agar nanti bisa dihubungi untuk pemesanan lebih lanjut. Kita buatkan di sini kecil-kecil aja, enggak apa-apa. Oke. Kita kasih tulisannya, misalkan oke, kita lihat di sini untuk CP-nya seperti ini ya. Mungkin bisa kita atur untuk jaraknya, atau mungkin bisa kita ketengahkan seperti ini ya. Untuk di sini
belum ya, terlalu kecil, kita buat sini. Tidak muat ya. Oke, kita geser dulu. Mungkin untuk gambarnya geser sedikit, kemudian untuk tulisan CP-nya kita naikkan ya. Oke, seperti ini ya. Mungkin cukup dulu seperti ini, kita warnai untuk ininya ya. Misalkan menggunakan warna hijau. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, kita previewkan dulu untuk hasil katalog untuk toko buahnya. Kita lihat, nah dia seperti ini. Jadi di sini ada bannernya ya, nama buahnya misalkan. Nah, ini bisa kalian buat untuk banner yang lebih bagusnya, mungkin bisa kalian edit dulu ya, menggunakan baik menggunakan Photoshop ataupun di Adobe InDesign-nya sendiri, itu sebenarnya bisa. Tapi kalian perlu teliti untuk membuat banner di Adobe InDesign. Kalau mau lebih bagus mungkin menggunakan Corel atau Photoshop. Terus kemudian untuk di sini adalah nama toko buahnya, misalkan Branching Fruit ini adalah menyediakan berbagai macam buah segar untuk Anda. Nah, apa saja buahnya? Bisa kita lihat ada di sini untuk di katalognya ya. Di katalognya itu tersedia beberapa beberapa buah ya. Jadi seperti ini ya, ada tulisannya dan kita tidak perlu menuliskan manual karena kita bisa memasukkan secara otomatis sesuai dengan penyimpanan nama gambarnya ya. Karena tadi saya sudah menamai buah-buah di folder yang sudah saya sediakan, jadi kita tinggal memasukkannya menggunakan tadi ya. Nah, nanti misalkan ada yang perlu dipertanyakan dalam pembuatan katalog seperti ini adalah katalog toko buah dan sangat sederhana. Nanti kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi ya, yang lebih bagus lagi tentunya nanti karena akan dikumpulkan pada saat UAS semua ya, semua hasil-hasil dari karya kalian untuk membuat pembuatan menggunakan Adobe InDesign ini nanti akan saya minta untuk dikumpulkan seperti itu ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang paham, kemudian kurang paham mengenai pembuatan dalam katalog ini, silahkan ya bertanya ke saya boleh, atau ke kolom komentar juga boleh ya. Ini saya rasa cukup mudah, tapi kalian yang saya harapkan kalian membuat yang lebih bagus lagi ya, yang lebih bagus lagi dan selayaknya pada katalog-katalog yang ada. Ya, seperti ini ya. Ini hanya contoh kecil saja, contoh mudah saja untuk pembuatan katalog toko buah ya. Jadi mereka menyediakan berbagai macam buah seperti yang ada di gambar. Ketika orang mau membeli kemudian melihat katalognya, mungkin yang sudah disebar ataupun dengan secara promosi dan lainnya, itu kalian akan buahnya sepertinya bagus, seger-seger ya. Coba kita ke tokonya, apakah benar sesuai dengan katalognya. Nah, seperti itu biasanya ya. Oke, mungkin ada yang dipertanyakan atau mungkin nanti kalau ada yang bertanya di belakang silahkan ya. Mungkin seperti ini saja untuk contoh yang saya berikan ya, yang saya sampaikan untuk pembuatan katalog sederhana yang sudah kita buat hari ini ya, untuk pertemuan ke-12. Kalau ada kendala dalam pembuatan katalog nanti, silahkan dikonfirmasikan atau diinformasikan ke saya mengenai pembuatannya atau mengenai memasukkan
gambar-gambarnya, kemudian memasukkan nama secara otomatis, kemudian menghilangkan extensionnya untuk JPG tadi ya. Nah di sini kan namanya tadi masih Alpukat JPG. Nah bisa kalian kalau lupa caranya misalkan, nah silahkan ya, silakan ditanyakan, diinformasikan kesulitannya di mana dalam pembuatan untuk katalog sederhana untuk seperti yang saya contohkan. Nanti kalian bisa membuat katalog-katalog yang lebih bagus ya, boleh 2 lembar atau 3 lembar, kemudian mungkin dengan katalog yang lipat misalkan, silakan ya, atau mungkin untuk lipat akan saya berikan contoh juga untuk di pertemuan selanjutnya, tidak apa-apa ya, mungkin akan saya praktekkan. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk pembuatan katalog hari ini. Kita simpan ya, kita simpan untuk job ini adalah pertemuan ke-13. Kita namanya 13 saja ya, job 13. Job 13 penyimpanan kalian masing-masing ya, di mana untuk desain layout kita simpan di katalog sini ya. Jadi formatnya masih InDesign, kita save. Oke. Nah, ini barulah kita save as untuk misalkan kalian menggunakan kita import ya. Export ke job 13 JPG. Save. Export. Oke. Ini sudah kesimpan ya, sudah kesimpan untuk jobnya. Akan saya preview dulu di sini hasilnya ya. Sebentar. Untuk tadi job 13. Saya buka dulu untuk hasilnya 13. Oke, di mana tadi? Nah, ini sudah ya. Saya preview dulu di sini. Nah, ini adalah hasil yang kita buat tadi, membuat katalog sederhana untuk toko buah ya. Nah, dan untuk layoutnya tadi cukup sangat sederhana untuk memasukkan beberapa buah-buah yang sudah tertera, kemudian baru nanti untuk penamaan agar sesuai dengan penyimpanan juga, kita tidak perlu menamai di Adobe InDesign-nya. Jadi kita langsung secara otomatis bisa untuk menamai di sana. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipraktekkan langsung ya dalam pembuatan katalog sederhana menggunakan Adobe InDesign. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.